Ada 5 tahapan proses komunikasi yang perlu diperhatikan. Pertama, tahap membuat masyarakat yang disuluh mendengarkan apa yang disampaikan seorang penyuluh hukum. Tahap membuat masyarakat yang disuluh memahami apa yang mereka dengar atau mereka lihat. Kemudian tahap masyarakat yang disuluh menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang dikatakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Kemudian tahap membuat masyarakat yang disuluh mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud penyuluh, dan maksud tersebut bisa diterima. Kemudian tahap memperoleh umpan balik dari masyarakat yang disuluh dengan menghasilkan kesepakatan secara utuh sesuai tujuannya. Kemudian terkait dengan teknik dan strategi komunikasi. Teknik komunikasi digunakan agar komunikasi terjalin secara efektif. Pengertian dari teknik itu sendiri adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pengertian komunikasi adalah penyampaian informasi dari penyuluh hukum kepada masyarakat yang disuluh melalui media tertentu. Jadi, teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam penyampaian informasi dari penyuluh hukum kepada masyarakat yang disuluh dengan media tertentu. Berikut teknik dalam komunikasi dialogis penyuluhan hukum, yaitu ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna ganda atau secara utuh. Berbicara dengan tegas dalam artian tidak berbelit-belit, memahami betul siapa yang diajak bicara, hadapkan wajah dan badan, pahami pikiran lawan bicara. Menyampaikan dengan tidak berbelit-belit, tulus dan terbuka. Menyampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi, menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal penerima informasi, menyampaikan informasi dengan global dan tujuan dengan detail, memberikan contoh nyata, menyampaikan informasi dengan lembut, berkesan, membuat sadar dan mencerahkan. Kendalikan gangguan komunikasi dan carilah umpan balik untuk meyakinkan informasi yang disampaikan diterima. Selain teknik dalam berkomunikasi, juga ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi. Prinsip teknik berkomunikasi tersebut diantaranya adalah berbicara efektif, berbicara dengan penuh motivasi, berbicara untuk mendapatkan perhatian, dan berbicara melalui keinderaan. Sedangkan strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi dalam penyuluhan hukum dapat ditempuh melalui strategi komunikasi interpersonal. Strategi komunikasi interpersonal bisa dilakukan di lingkungan terdekat seperti di lingkungan tetangga, pada forum pertemuan-pertemuan, media massa seperti radio, televisi, media cetak, internet, acara talkshow, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian strategi referensi grup atau kelompok referensi. Strategi ini bisa melibatkan dan mengundang kelompok atau komunitas tertentu seperti kelompok tani, nelayan, pedagang, kader, kelompok pengajian, kelompok arisan, siswa sekolah, dan lain-lain. Kemudian strategi referensi individual atau referensi individu bisa dilakukan dengan menghadirkan pakar atau ahli hukum di bidang tertentu, menghadirkan testimoni dari korban atau orang yang pernah mengalami perkara hukum. Kemudian terkait dengan hambatan komunikasi dialogis. Hambatan komunikasi dialogis adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Seorang penyuluh hukum harus mengetahui hambatan yang berpotensi mengintervensi proses komunikasi, karena penyuluh hukum tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi juga berperan sebagai pendidik dan psikolog bagi masyarakat yang disuluh.
Beberapa jenis hambatan komunikasi diantaranya yaitu hambatan fisik, yaitu hal-hal yang menyangkut ruang fisik lingkungan. Kemudian hambatan biologis, yaitu hambatan karena ketidakseimbangan anggota tubuh. Kemudian hambatan intelektual, yaitu hambatan yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan. Kemudian hambatan psikis, yaitu hambatan yang menyangkut faktor kejiwaan, dan hambatan kultural, yaitu hambatan yang berkaitan dengan nilai budaya. Untuk menyikapi hambatan-hambatan tersebut, penyuluh hukum bisa berkreasi dengan menggunakan sarana teknologi pembelajaran yang berfungsi meminimalisir keterbatasan seorang penyuluh hukum. Kemudian terkait dengan pemilihan saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam penyuluhan hukum diartikan sebagai media yang digunakan untuk meneruskan pesan dari penyuluh hukum kepada masyarakat sebagai subjek penyuluhan. Semakin banyak saluran yang digunakan dalam berkomunikasi, maka semakin banyak jumlah rangsangan komunikasi yang disampaikan. Semakin banyak rangsangan komunikasi, pesan yang ingin disampaikan oleh penyuluh hukum akan semakin sama dengan yang diinterpretasikan oleh subjek penyuluhan. Selain itu, seorang penyuluh hukum juga harus mempertimbangkan tipe pendekatan sebagai saluran komunikasi yang dilakukan dengan jenis metode penyuluhan yang sangat mempengaruhi keefektifan penyampaian pesan penyuluhan hukum. Tipe pendekatan saluran komunikasi dengan jenis metode penyuluh hukum diantaranya adalah tipe pendekatan perorangan dengan jenis penyuluhan hukum seperti demonstrasi, kemudian tipe pendekatan perorangan dan kelompok dengan jenis penyuluhan, ceramah umum, diskusi, informasi dari surat kabar, siaran radio dan televisi, pameran, karya wisata, widya wisata, dan demonstrasi. Kemudian tipe pendekatan massal dengan jenis penyuluhan seperti informasi dari surat kabar, majalah, poster, leaflet, siaran radio dan televisi. Kemudian tipe pendekatan massal dan kelompok dengan jenis penyuluhan seperti ceramah umum, diskusi, informasi dari kelompok, majalah, poster, leaflet, siaran radio dan televisi, pameran, dan widya wisata. Sahabatku sekalian, komunikasi dialogis pada dasarnya merupakan salah satu bentuk komunikasi interaktif antara satu pihak dengan pihak lain melalui penciptaan suatu kondisi dalam upaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan secara tepat. Penciptaan kondisi ini harus didukung dengan penguasaan perencanaan, pemilahan metode, peta target sasaran, dan keterampilan komunikasi dialogis. Sahabatku sekalian, demikian tentang teknik komunikasi dialogis yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.